Walaupun ya Ki sama Bang Iksan kadang kita ngukur-ngukur kayaknya kebutuhan lagi banyak. Apakah ini kita nunggu diminta orang tua sama mertua atau inisiatif ngasih di depan nih Ustadz ya? Betul. Bicara dengan seperti itu juga ya tentang rezeki juga ya, Bang ini apa? Kita itu kan sekarang udah masuk ke kita sebagai pribadi kita berdua ini ya 20 ke atas Ustadz. Yeah. Nah, jadi kita mulai merasa bahwa kita mulai mendapat gaji-gaji pertama nih Ustadz. Iya. Nah, itu kita juga punya kewajiban untuk memberi orang tua. Ya. Tapi terkadang juga kebutuhan kita ini nggak tercukupi Ustadz. Ya. Nah, ini gimana caranya nih Ustadz? Jadi biar kita itu nggak terbebani gitu dengan orang tua mengandalkan kita gitu Ustadz. Misal orang tua kita udah pensiun gitu, gimana Ustadz caranya? Biar kita nggak ngerasa terbebani gitu. Kalau bicara teori, tinta di atas kertas, teori aja itu. Jadi almarhumah emak saya ini selalu pulang kampung setahun 2 kali dia buat selamatan di kampung. Selamatan, dia undang fakir miskin, anak yatim, baca doa, tahlilan untuk kirim ke kakek, nenek, keluarga. Dan nggak bisa dilarang. Walaupun umurnya waktu itu udah hampir 70. Dia tetap pulang dari Riau ke Sumatera Utara lebih kurang naik mobil 12 jam. Naik bis. Saya bilang sama adik saya, kata adik saya sibuk nggak bisa ngantar. Saya bilang ya aku nggak bisa ngantar mak, sibuk. Maksud kami karena dia udah tua supaya jangan pulang. Dia pergi naik bis. Tetap nekat tuh. Pulang sendiri. Jadi dia beli daging, dia potong sendiri. Dia dia masak rendang supaya tahan. Nanti sampai ke sana tinggal masak nasi sama sayur. Lalu dia undang fakir miskin, dia sedekah. Dengan keterbatasan dia, seorang ibu tua, nenek-nenek, dia sedekah dan nggak pernah minta uang ke saya. Dia punya kebun sendiri. Lalu kemudian, karena setiap pulang itu dia selalu numpang di rumah saudara-saudaranya, kita nggak enak kan, numpang. Lalu saya bilang, ya bagus dibuat rumah. Kata dia itu ada tanah sama rumah ya, 1 kamar aja cukup untuk aku tidur aja. Kalau untuk di kampung murah lah 50 juta cukup, kata dia. Cukup lah 50. Saya mikir 50 juta. 50 juta. Kebetulan waktu itu ada duit 50. Pas banget Ustaz. Iya. Jadi saya bilang, "Mak, ini duit 50. Beli itu tanah, belilah 1 kamar, yang penting Mak kalau pulang nggak nyusahin." Jadi 6 bulan pulang kirim, letak batu pertama, buat dinding, buat atap, buat itu, buat ini, sebenarnya saya transfer sampai total semua ketika dihitung rumah ini berapa jadinya? 250. Masya Allah. Nomboknya dari Jadi. mana Ustaz? Allah alam bisawab. Nggak tahu duitnya ada. Kurang banget. Jadi, lalu kemudian orang mulai ngomong, untuk apa rumah di kampung? Toh didatangi cuma 6 bulan sekali, untuk apa buat rumah? Ternyata setelah almarhumah mak saya meninggal tahun 2019, tanggal 18 Rajab, tanggal 11 Rajab, 18 Maret 2019, rumah itulah sekarang yang menjadi kantor Yayasan Wakaf Hajah Rohana Berbagi. Allahu Akbar, luar biasa. Jadi, saya terpikir, tidak ada yang kita lakukan itu sia-sia. Ternyata, jadi kantor yayasan. Untuk menumpuk beras, sembako, untuk fakir miskin, untuk anak yatim. Tetap berjalan. Yang tadi nyinyir malu semua tuh bro ya. Ya kita nggak pernah bangkit itu, kita menjaga perasaan. Tapi ini true story, kisah nyata. Lalu kemudian pernah suatu ketika ibu saya sakit. Dia punya kakak. Kata kakaknya, mungkin perasaan dia sedih. Saya tanya, kok sedih? Karena dulu dia pernah punya rantai emas lengkap dengan liontin. Liontinnya uang pound sterling dari emas. Tajir. Iya, tapi ayah saya, maksudnya kakek kami, menjual itu karena kebutuhan dan nggak diganti. Coba kau belikan, kata kakak ibu saya. Kasih dia surprise biar dia sehat. Saya datang ke toko emas. Saya tanya, ada pound. Pound itu uang pound sterling. Bentuk kalung. Iya, untuk liontin. Ada, kata dia. Berapa harganya? 27 juta.
Saya mendengar 27 juta, aduh nggak ada duit. Hitung, ada duit. Tiba-tiba ada ya Ustaz, tiba-tiba ada aja di Ustaz ya. Bismillah saya beli. Bismillah beli lengkap dengan ini. Saya pasangkan ke leher. Ini mak, untuk kejutan. Mudah-mudahan mak sehat ya. Bahagia bukan main itu. Senang Ustaz, dia. Saya peluk dia, dipakainya, dia pun senang sekali. Oh, inilah dulu yang pernah dibelikan ayahku. Kemudian karena dia perlu dia jual. Sekarang balik ternyata kau yang belikan. Dia senang, dia bahagia, dia doakan saya. Ternyata itu hanya dia pakai dan setelah dia meninggal tentu menjadi ahli waris, menjadi warisan. Tetap kami bagi, ahli warisnya saya dengan adik saya. Lalu kemudian setelah kami bagi, kami belikan untuk tanah bangun